Oke, selamat siang semuanya. Ini kita mulai aja ya mentoring buat UTS bandaranya. Jadi di sini saya ada buat catatan, dari soal-soal UTS tahun lalu yang saya lihat. Yang pertama saya mau bahas tentang perhitungan panjang landas pacu. Jadi di sini, ada nanti di soalnya diketahui panjang dasar landas pacunya. Terus di sini ada rumus-rumusnya, yaitu pertama kita cari koreksi satu dulu, di mana koreksi satu ini rumusnya itu panjang dasar yang diketahui di soal ditambah elevasi dibagi 300 dikali 7% dikali panjang dasarnya. Nah, nanti elevasinya ini diketahui juga di soal. Terus nanti kalau udah ketemu hasilnya, baru kita cari koreksi duanya. Di mana koreksi 2 ini itu hasil dari perhitungan koreksi 1 tadi, ditambah beda temperatur per 1 dikali 1% dikali hasil koreksi 1 tadi. Nah, beda temperatur ini nanti suhunya ini diketahui di soal. Jadi, beda temperatur ini suhu yang diketahui dikurang 15 derajat. Nanti ketemu hasilnya. Terus habis itu kita cari koreksi 3. Di mana koreksi 3 ini itu hasil dari koreksi 2 ditambah beda slope nanti diketahui di soal, terus dibagi 1 dikali 7 sampai 10% dikali hasil dari koreksi 2-nya. Jadi di sini tuh maksudnya 7 sampai 10% tuh tergantung sama kemiringan yang diketahuinya. Kalau kemiringannya itu kurang dari 1%, maka pakainya itu kita di sini yang 7%. Kalau kemiringannya itu lebih besar sama dengan 1%, maka kita pakainya itu yang 10%. Biasanya kalau buat perbandingan perhitungan landas pacu itu ada pada pantai atau gunung. Nah, itu kalau pantai itu pakainya itu yang 7%, kalau gunung itu pakainya yang 10%. Uh, Terus abis itu kalau kita udah ketemu koreksi 3-nya, kita cek uh, syarat ngeceknya itu hasil dari koreksi 3 ini nggak boleh lebih dari 35% dari panjang dasar yang diketahui di soal. Di sini saya ada contoh soalnya dari kelas Bu Dewi. Nah, di sini soalnya itu diketahui panjang dasarnya itu 1.700 meter. Terus elevasinya itu 150 meter di atas permukaan laut. Temperaturnya itu 24 derajat Celcius dan kemiringan landas pacunya 1%. Kayak yang tadi di catatan saya, kalau misalnya 1% itu pakainya berarti dia yang 10% dikoreksi 3-nya nanti. Nah, terus tinggal dimasukin aja ke rumus yang tadi, panjang dasarnya 1.700 ditambah elevasinya 150 per 300 dikali 7% dikali panjang dasarnya. Hasilnya segini, terus dikoreksi 2-nya, hasil yang ini tadi ditambah sama suhu yang diketahui 24 derajat Celcius dikurang 15. Nah, terus dibagi 1 dikali 1% dikali sama hasil koreksi 1 tadi, nanti dapatnya segini. Terus pada koreksi 3 itu hasil dari koreksi 2-nya ditambah 1% dibagi 1 dikali yang kita pakai tadi dari kemiringan itu kan 10%. Terus dikali koreksi 2-nya hasilnya segini. Nah, habis itu nanti kita cek kalau kita udah dapat hasil koreksi 3-nya, kita cek caranya itu hasil dari koreksi 3-nya ini dikurang sama panjang dasar yang di soal tadi. Terus dapat hasilnya kan segini. Nah, terus kita cek dia itu berapa persen dari panjang dasar. Caranya itu
hasil pengurangannya dikurang panjang dasar dikali 100%. Terus dapat 24% dari panjang dasar yang disoal. Itu berarti kita oke karena peraturannya nggak boleh lebih dari 35%. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Share mau nanya dong, share. Ya, apa, Syadan? Yang 7 sampai 10% tadi gimana? Yang lu bilang katanya pantai sama gunung. Gimana tadi, Ah, ah, share? oh iya, kalau dari soal-soal UTS yang tahun lalu itu dia diminta contoh perhitungan perbandingan gitu kan. Nah, buatnya itu di lokasinya itu di pantai sama di gunung. Nah, kalau di gunung itu kan dia kemiringannya itu lebih miring gitu dari pantai. Jadi dia itu pakainya itu yang 10%. Biasanya tuh gunung itu dia kemiringan landas pacunya itu 1%. Gitu. Kalau pantai itu biasanya di bawah dari 1% kemiringan landas pacunya. Jadi kita pakainya 7% gitu. Jadi kalau misalnya mau ngitung yang pantai, kita pakai yang 7%, kalau mau ngitung yang gunung 10% gitu. Paham nggak? Oke. Oke, share. Ntar di soal dikasih tahu nggak pantai sama gunung? Apa enggak? Kalau kalau itu kalau soal-soal tahun lalu nggak dikasih tahu dan cuman kalau disuruh contoh perhitungan perbandingan gitu lu buatnya pantai sama gunung aja gitu. Oke, oke. Thank you, share. Hmm. Terus kalau buat elevasi di atas muka lautnya, pantai itu lebih pendek dari gunung. Jadi nanti kalau misalnya mau buat perbandingannya, yang pantainya ini itu lebih pendek dari yang gunung gitu. Terus kalau buat temperaturnya, gunung itu lebih rendah suhunya dibanding sama pantai. Jadi misalnya pantai 24 derajat Celcius, gunungnya bisa 17 derajat Celcius atau berapa gitu. Nah, terus buat yang selanjutnya itu ada penentuan orientasi arah runway. Jadi yang pertamanya itu kita tentuin dulu arah utara dan selatannya. Di sini misalnya dibuat arah utaranya itu di atas 0 derajat, terus arah selatannya itu di bawah 180 derajat. Nah, terus kalau misalnya nanti disuruh kasih contoh penentuan orientasi arah runway-nya diasumsiin aja. Misalnya kalau saya di sini pakai asumsinya arah 270 derajat. Kalau arah 270 derajat itu penulisan runway-nya itu angka 0 di belakang itu dihapus, jadinya ditulisnya itu cuman 27 doang pada runway-nya. Nah, terus kita cari runway kebalikannya. Cara cari runway kebalikannya itu 270 tadi dikurang sama 180. Jadi kita ketemu 90 derajat. Nah, ini itu masih arah anginnya. Nah, jadi untuk runway-nya itu kita tulis dihapus 0 angka 0 di belakangnya, terus kita tulisnya kayak gini. Jadi 09 gitu dibalik. Kalau yang tadi 270 ininya dihapus jadi 27 nulisnya. Terus kebalikannya di sini 90 derajat berarti 09 gitu. Nah, ini garis pendaratan jika lewat utara, kalau ini garis pendaratan jika lewat selatan karena tadi nentuinnya itu utaranya di sini, selatannya di sini. Nah, ini yang kedua nih, misalnya runway-nya itu 25, misalnya kita asumsiin runway 25, berarti arah anginnya itu 250 derajat. Karena tadi kan kalau misalnya dari arah anginnya 250 derajat berarti runway-nya kan 0 yang di belakang ini dicoret. Jadi nulisnya 25. Kalau misalnya runway-nya 25 berarti arah anginnya 250 derajat gitu. Nah, terus maka arah angin kebalikannya itu 250 dikurang 180. Jadi 70 derajat. Jadi penulisan runway-nya itu 07. Jadi kayak gini.
25 sama 07. Nah, buat penulisan di gambarnya ini yang angka gedenya di bawah, yang angka kecilnya itu ditaruh di atas. Gitu. Sar, aku mau nanya dong. Mm-mm. Nah, kalau misalkan lu bilang ini asumsi arah anginnya kan, arah Iya. pancaranya ya. Nah, itu kan biasa di runway kayak pembahasan kemarin kan ada keterangan itunya. Kayak misalkan 25F. Terus untuk angkanya sendiri kan ada berbeda-beda juga kalau misalkan kita baca dari tabel kan. Angka apa huruf sih kalau gue lupa kayak gini. Oh, eh, kalau itu saya ini kurang paham lagi. Coba mungkin ada yang paham, Nis. Tadi gimana? Itu ada kaitannya sama tabel, Nis. Kalau yang diajarin Bu Dewi kemarin sih enggak ya, dia cuman ngajarinnya yang ini dan untuk di soal juga nggak ada diajarin yang penomoran pakai angka pakai huruf gitu. Cuman diajarinnya yang kayak gini doang. Katanya kalau kata dia itu yang untuk hurufnya itu kayaknya itu buat yang di pinggir-pinggirnya misalnya kayak jenisnya 4F gitu, terminalnya 4F. Berarti F-nya itu angka dari ukuran roda pesawatnya gitu-gitu. Setahu gue ya kalau buat runway-nya itu cuman emang real dari ininya doang. Oke, lanjut lanjut. Oke, sekarang kita lanjut. Ini sama ya kalau runway-nya itu 06 berarti apa arahnya itu 60 derajat. Kebalikannya itu tinggal ditambah 180. Jadi kita cari angka gedenya. Gitu. Nah, terus habis itu ini ada konsep distribusi bandara. Kalau di soal itu, di soal UTS itu kebanyakan ditanyanya itu Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kalau Bandara Soekarno-Hatta itu terminal satunya itu pakai yang 1,5 level, terminal 2-nya itu pakai yang 2 level, terus terminal 3-nya itu pakai yang 3 level. Nah, di sini tuh yang saya tahu ada 4 level sistem konsep distribusi. Jadi yang sistem 1 level ini dia itu pelayanan penumpang sama bagasinya itu terjadi pada satu lantai. Nah, kalau buat sistem 1,5 level itu penumpang dan barangnya itu ada pada lantai 1. Jadi ini itu arah keberangkatannya nih. Dari lantai 1 ke lantai 2 itu arah keberangkatannya. Terus dari lantai 2 ke lantai 1 itu arah kedatangannya. Terus abis itu yang garis putus-putusnya ini bagasi. Terus kalau sistem 2 level itu dia lantai satunya itu kedatangan sama bagasi, terus lantai 2-nya itu keberangkatan. Jadi lantai satunya itu dia kedatangan. Jadi dia kedatangan tuh lantai 1 kan yang ini. Dari lantai 2 ke lantai 1 itu kedatangan. Terus bagasi itu yang garis putus-putusnya. Nah, terus abis itu keberangkatannya itu lantai 2 ini. Nah, terus habis itu sistem 3 level itu dia lantai satunya bagasi, lantai 2 dan 3-nya itu keberangkatan. Jadi lantai satunya itu bagasi. Nih, dari lantai 2 turun ke lantai 1 itu bagasi, terus dari lantai 3 itu ke lantai 1 itu bagasi. Nah, terus 2 dan 3 itu keberangkatannya. Ini keberangkatannya sama ini. Udah. Eee Nanti tuh kalau misalnya disuruh gambar, jangan lupa dikasih tahu keterangannya.
kayak gini. Kalau yang putus-putus itu bagasi, yang garis panjang-panjang itu buat penumpangnya. Sar, Iya, kalau gue mau nanya lagi, ini kan buat terminal kan? Nah, iya, ini kan buat penumpang bagasi. Kan di sini kan ada keterangan keberangkatan dengan kedatangan ya, benar iya. kan? Berarti kalau misalkan seandainya gue pengen menambahkan untuk transit bisa kan? Berarti untuk nambah aja kayak gitu. Apa Ah, gimana? maaf Bang, putus-putus. Penambahan buat apa Bang? Ini gua, Siapa sih ini? gua Arif Arif. Oh, Arif. Apa penambahan buat apa? Kan ini kan buat keberangkatan sama kedatangan nih. Mm-mm. Misalkan andaikan gua pengen menambahkan untuk apa eh, transit, misalkan transit, penumpang transit, itu bisa Iya. juga kan berarti. Kalau buat penumpang transit itu berarti jatuhnya itu ruang tunggu nggak sih? Ruang tunggu penumpang apa bukan? Iya di ruang tunggu. Iya, Iya, jadi tuh iya maksudnya saya kan kayak contohnya nih, ini kan level level 2 aja coba Sar yang di level 2 sistem level 2 kayaknya deh ini yang di atasnya. Nah, yang ini kan level 2 ini kan apa? Yang di bawahnya buat apa sih? Dari bawah ke atas ini kan buat penumpang tuh. Nah, Monas mana sih? Hmm. Yang ini yang ini kan buat penumpang kan, ya kan? Mm-mm. Nah, terus yang ini buat pengambilan bagasi. Nah, Itu buat seumpama kedatangannya. iya kan buat kedatangan kan. Heeh. Nah, seumpama gue pengen ngambil nih, misalkan kayak transit, gue pakai misalkan tanda lain, misalkan tanda panah kayak gini. Terus arahnya itu kembali lagi ke sini, bisa nggak? Kira-kira. Setahu gue Rif ya, itu tuh kalau misalnya transit itu nggak termasuk di contohnya ini, soalnya kan gimana ya bilangnya? Oh, oke oke oke. Kalau di soalnya kan ini kan bahasa buku ya, bukan bahasa gimana sih? Kayak ketetapan Oh, di buku dan ibunya juga kemarin nggak ngejelasin sampai transit juga. oke oke. Jadi tuh ini tuh gambarnya emang udah ada di PPT ibunya, jadi gue cuman ngejelasin doang gitu loh gambarnya. Thank you, Sar. Ya, eh, buat materi bandara sih eh, ini doang ya. Sisanya tuh teori-teori yang ada di PPT ibunya gitu kayak marka jalan gitu-gitu sih bisa dibaca sendiri mungkin. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Berarti kalau perkerasan nggak masuk ya besok? Apa keluar juga? Tes, Mm-mm. halo? Kalau perkerasan belum ngecek sih kalau perkerasan di soal UTS yang lalu gimana? Bentar dulu. Enggak, maksudnya dari konfigurasi yang dari apa dual dual jadi tandem terus jadi apa kayak gitu single gitu gitu. Gue masih belum ngerti sih materi yang itu. Kalau yang di soal Bu Dewi sih nggak ada ya. Oh nggak ada. Nggak tahu kalau Pak Luki. Berarti kalau misalnya yang kayak konstruksi fleksibel sama rigid gitu nggak keluar ya besok atau gimana? Nggak tahu sih.
Ajaran. Sarang. Kalau itu mungkin bisa dibaca di soal-soal tahun lalu aja kali ya. Soalnya saya juga nggak tahu sih keluar apa enggaknya besok. Oh, oke oke, makasih ya. Iya, soalnya tiap dosen juga kayaknya beda soal. Ah, ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, mungkin mentoringnya eh, kita akhirin kali ya, biar bisa belajar yang lain lagi. Sar, gue pengen nanya dong. Ya, Berarti untuk eh, teorinya apa yang kemungkinan besar keluar itu seperti gini kan? Atau ada soal-soal lain lagi? kalau yang gue lihat sih kemungkinan besar yang kayak gini sih, soalnya kan gue juga ngebandingin sama yang tahun-tahun sebelum-sebelumnya juga. Cuman ada teori-teorinya itu kayak itu tadi marka jalan. Pokoknya PT semua sih gue lihat. Oh, Yang itu oke. yang soal Bu Dewi. Oh, Ah, ya udah ya udah. Paling keluar juga kan kayak aturan kayak gambar. Mungkin nih kayak gambar denah kayak misalkan untuk runway, taxiway sama terminal gitu. Apa nggak keluar mungkin? eh, mungkin yang keluar tuh kayak cuman teorinya doang sih ngejelasin runway itu fungsinya apa gitu mungkin. Kalau dena-denanya kayaknya nggak keluar deh. Oke, Kayak, Sar, thank you. oke. Ya udah, kita akhiri mentoring hari ini ya. Makasih semuanya. Kasih, Sar. Terima kasih, Sar.